Saudara-saudara jemaat, mari kita tunduk kepala dan kita akan memulai ibadah kita pada pagi ini. Ibadah ini didasarkan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Curahkanlah dari surga sinar awan kemuliaan, mengurapi serta memberkati ibadah ini dari permulaan sampai pada akhirnya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung segala domba. Amin. Shalom. Shalom. Saat yang indah ini kita akan menyembah dan memuji memuliakan nama Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Dari kasih seperti Bapa sayang anaknya. Bapa besar sungguh kasih setiamu. Nyata sungguh
Mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini. Sekalipun kami tidak bisa beribadah secara tatap muka, tetapi tidak menghalang-halangi kami untuk kami terus belajar firman Tuhan. Melalui ibadah online pagi hari ini, Roh Kudus mengurapi setiap kami di tempat ini, baik bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maupun bagi mereka pemirsa pendengar yang akan mendengar firman-Mu. Kami menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini hanyalah di dalam satu nama, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-27. Injil Matius pasal 8 ayat 23 hingga ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Dia berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, salah satu penyakit yang lebih berbahaya sebetulnya dari corona, yaitu penyakit khawatir. Kekhawatiran ini tidak hanya melanda orang-orang yang punya pendidikan tinggi, orang-orang yang punya pendidikan rendah, orang-orang yang kaya, orang-orang yang miskin, ya. Kekhawatiran ini bisa menghinggapi siapa saja. Bahkan para murid Tuhan Yesus ini, mereka yang sudah melihat dengan mata yang jelas, mereka sudah menyaksikan bagaimana sang guru itu, yaitu Tuhan Yesus, memberikan mujizat-mujizatnya, dan mereka menyaksikan mujizat-mujizat daripada Tuhan Yesus. Kalau kita membaca di ayat-ayat sebelumnya, Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta, ya. Kemudian Yesus juga menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum yang sakit lumpuh. Kemudian Yesus juga menyembuhkan ibu mertua Petrus yang saat itu sakit demam, ya. Mungkin kalau sekarang itu sakit COVID, ya, sakit demam. Nah, kemudian kita melihat lagi Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan, ya. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, murid-murid sebetulnya sudah melihat bagaimana sang guru itu begitu berkuasa karena dia adalah juga Tuhan. Tapi mengapa ketika bersama-sama dengan Tuhan Yesus ada di dalam suatu perahu dan murid-muridnya juga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, ketika satu angin ribut di danau itu mengamuk,
dan perahu itu mungkin saja bisa tenggelam, hampir tenggelam, sehingga para murid ini khawatir ya, dan saking khawatirnya sudah mengeluarkan kata-kata yang negatif ya. Tuhan tolonglah ya, mereka tidak hanya berhenti sampai Tuhan tolonglah, tapi masih ditambah lagi kita binasa. Nah ini kekhawatiran yang berlebihan itu menyebabkan kita tidak bisa berpikir secara terang, menyebabkan kita tidak bisa berpikir secara positif. Karena apa? Karena kekhawatiran yang berlebihan itu. Dan inilah yang saat ini sedang melanda dunia ini oleh karena pandemi COVID yang berkepanjangan ya. Orang menjadi parno ya, orang menjadi takut, orang menjadi khawatir ya. Satu kali pernah seorang ibu yang datang ke gereja dan dia menangis ya. Dia menangis, dia berkata kepada saya, "Ibu, saya takut ya." Nah, saya tahu bahwa dia menakutkan sesuatu yang saat ini sedang terjadi. Saya bilang, "Ibu tidak usah cemas ya. Semuanya ini mengalami ya. Pandemi ini tidak hanya di kota Semarang, bahkan di seluruh kota-kota di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Namun Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita punya Yesus yang kuasanya tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan itu yang harus kita pegang. Kalau Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat-mujizat 2000 tahun yang lalu, Tuhan yang sama itu pula sanggup melakukan mujizat-mujizatnya saat ini dan sampai selama-lamanya. Karena itu jangan kita selalu ya membicarakan mengenai COVID terus ya. Tapi mari pada pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk kita memperkatakan firman Tuhan bahwa Yesus itu adalah Allah yang hidup, Dia berkuasa dan kuasanya itu tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selamanya. Itu yang harus kita tanamkan ketika kita mulai membuka mata kita di pagi hari. Kita harus tanamkan kata-kata positif, pikiran yang positif, bahwa bersama Allahku aku berani menghadapi perkara-perkara yang besar ya. Jangan kita seperti para murid yang pada waktu itu bersama Yesus. Yesus tidur pada waktu itu di dalam perahu itu. Tapi Dia Allah yang berkuasa. Dia berkuasa bukan atas sakit penyakit, tapi Dia juga berkuasa atas alam semesta ini. Karena itu ketika Yesus menghardik angin dan danau itu, maka Alkitab mengatakan di sini, maka danau itu menjadi teduh sekali. Kita punya Yesus yang berkuasa bukan atas segala sakit penyakit saja, tapi Yesus berkuasa atas alam semesta di dalam dunia ini. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, jangan kita khawatir ya, karena kekhawatiran itu tidak akan membuat kita bisa melakukan segala sesuatu. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ya, di sini firman Tuhan tidak membandingkan ya dengan binatang di udara, burung-burung. Ya, Alkitab mengatakan pandanglah burung-burung di langit,
yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mulai hari ini, mulai pagi hari ini, kita minta kepada Tuhan agar Roh Kudus terus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita selalu memikirkan hal-hal yang positif. Kita kubur, kita hilangkan itu semua kekhawatiran. Jangan lagi kita berkata COVID, tapi mari kita ganti kata-kata itu. Yesus hidup, Yesus sanggup, kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai Maranatha. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami belajar bersama-sama. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar kami selalu memandang kepada-Mu ya Tuhan, sehingga ketakutan tidak ada dalam hidup kami, kekhawatiran lenyap dari hidup kami. Pagi hari ini ya Tuhan, apabila ada saudara-saudara kami, mereka yang mendengar, yang menyaksikan firman Tuhan di pagi hari ini, mereka merasa khawatir, mereka merasa cemas untuk hidupnya, untuk masalah ekonomi, untuk masa depan anak cucunya. Oh Tuhan, mari Tuhan, Engkau jamah hati mereka, Engkau jamah pikiran mereka, agar mereka memandang dunia ini seperti Tuhan Yesus memandang dunia ini, agar mereka sadar bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai Maranatha. Biarlah setiap kami pada pagi hari ini boleh merasakan mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi Roh Kudus akan terus berkata-kata dan memateraikan firman Tuhan dalam setiap hati kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Salam sehat, salam semangat. Ada beberapa pengumuman pada pagi hari ini. Yang pertama, meskipun kita masih melakukan ibadah online, tapi kita mau belajar bersama-sama setiap hari dari kitab Yeremia, seperti yang sudah di-share pada warta jemaat atau pada grup yang ada. Demikian juga kita bisa memberikan persembahan syukur kita, baik melalui rekening yang sudah di-share ataupun jemaat yang tidak punya rekening dapat ke gereja untuk memberikan persembahan syukur. Ada kotak yang sudah disiapkan. Mari bersama-sama bersatu hati. Kita akan terus berdoa untuk Kota Semarang, kita akan terus berdoa untuk Indonesia, supaya kesembuhan yang daripada Tuhan sendiri, lawatan dari Tuhan sendiri hadir atas kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Jemaat kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Segala pujian, syukur, hormat, dan terima kasih kami kembalikan kepada Bapa, karena Tuhan telah menyertai ibadah ini dari permulaan, pertengahan, sampai pada akhirnya. Bapa di dalam sorga, di tengah situasi dan kondisi bangsa kami menghadapi COVID-19 ini sungguh sangat mengerikan, telah meluluhlantakkan berbagai lini sehingga bangsa kami mengalami kesulitan yang sedemikian besar. Di tengah situasi ini kami sebagai umat Tuhan, kami memandang dan melihat mereka-mereka penggali kuburan untuk mereka yang meninggal karena COVID. Mereka lelah,
Mereka tidak berdaya, kadang 24 jam siang dan malam terus menggali kubur. Ya Tuhan, ini menjadi satu beban bagi kami semua. Itu sebabnya dengan rendah hati kami jemaat umat Tuhan, kami doakan mereka, penggali kubur itu, beri kepada mereka kekuatan, kemampuan, kesehatan, ketabahan, agar mereka mampu melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada mereka. Demikian sopir-sopir ambulans yang setiap saat selalu membawa jenazah dari rumah sakit atau rumah-rumah mereka yang diisolasi ke tempat penguburan. Tuhan, tolonglah mereka pula dengan kasih sayang-Mu, bungkus mereka dengan darah-Mu, agar mereka menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Pelihara mereka dengan rahmat anugerah yang besar. Puji Tuhan, pemerintah kami telah berusaha dengan berbagai upaya untuk menemukan obat yang manjur agar dapat menghentikan virus COVID-19 ini. Tapi ternyata sampai hari ini masih belum ditemukan itu. Tapi kami tahu bahwa obat-obat yang sudah ada sekalipun belum begitu manjur, tapi Tuhan memberkati semua obat-obat yang telah dikonsumsi oleh mereka yang terpapar COVID-19. Berikan kepada pemerintah kami, presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat tinggi dan tertinggi negara, sampai kepada ketua-ketua RT di setiap kampung di seluruh penjuru tanah air. Tuhan, tolonglah mereka dengan hikmat bijaksana dalam mengembangkan, membangun bangsa kami, agar bangsa kami tetap tenang, bangsa kami tetap kondusif dan dipelihara oleh Tuhan. Seluruh rakyat Indonesia kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau rapi seluruh rakyat, rapi bangsa ini, supaya kami tidak terpuruk di dalam persoalan ekonomi. Tapi Tuhan adalah Allah yang maha dahsyat. Engkau Yahweh Jireh, Tuhan menyediakan semua keperluan hidup, makan dan minum seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Puji Tuhan, berkati jemaat-Mu di dalam usaha dan pekerjaan mereka setiap hari. Kasih-Mu melimpah atas mereka semua. Kami tahu bahwa Tuhan, anak-anak tebusan jemaat adalah biji mata-Mu, sehingga oleh kasih setia Tuhan kepada jemaat-Mu, jemaat-Mu terpelihara aman dan damai di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa yang Bapa ajarkan kepada kami, untuk kami senantiasa berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang memegang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, bukalah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan menyertai jemaat kini dan selamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,